Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wiramadana dari kelompok deterjen akan mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Sebelumnya saya memohon maaf Ibu karena saya hanya mempresentasikan ini sendiri, lalu saya terlambat dalam mengirimkan videonya. Adapun pokok permasalahan kami lansir dari sebuah website dari Google, yaitu dari sustation.id. Informasi yang kami dapatkan dari website tersebut bahwa ternyata penggunaan deterjen berbasis kimia berbahaya di Indonesia mencapai jumlah 50 gram per harinya. Lalu, jika diakumulasikan per tahunnya, jumlah tersebut atau jumlah konsumsi deterjen rumah tangga di Indonesia per tahunnya dapat mencapai jumlah yang sangat besar, yakni 720 ton per tahunnya. Kami memandang bahwa jika ini terus dibiarkan, pencemaran lingkungan akan terus terjadi dan sangat beresiko tinggi untuk merusak ekosistem, baik ekosistem tanah, air maupun udara. Lalu, kami menilai bahwa sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah solusi dan alternatif bahan yang lebih ramah lingkungan dan juga bahan yang tidak tergolong berbahaya bagi lingkungan. Lalu, kami mencari informasi dan kami uji coba juga bahan apa saja yang pantas untuk sebagai pengganti deterjen berbasis kimia berbahaya. Lalu kami menghadirkan 3 alternatif solusi. Yang pertama, mengganti deterjen berbasis kimia berbahaya dengan campuran air garam dengan air rendaman pakaian. Yang kedua, mengganti deterjen berbasis kimia berbahaya dengan campuran air cuka putih dengan air rendaman pakaian. Yang ketiga, menggunakan air perasan jeruk nipis sebagai pengganti deterjen berbasis kimia berbahaya. Air jeruk nipisnya dicampurkan dengan air rendaman pakaian. Lalu, mengapa deterjen berbasis kimia berbahaya ini sangat dilarang? Karena bahan-bahannya saja sudah berbasis kimia berbahaya dan sangat melanggar prinsip kimia hijau yang mana harus menjaga ekosistem dan mengurangi tingkat resiko dari penggunaan kimia-kimia berbahaya. Nah, ini semua umumnya karena bahan-bahan yang terkandung dalam deterjen tersebut. Bahan-bahan yang terkandung dalam deterjen tersebut umumnya ada 4. Yang pertama adalah surfaktan. Surfaktan ini berjenis surfaktan anionik dengan rumusan NaCl2H23SO2. Nah, surfaktan anionik ini juga biasa disebut dengan natrium dodesi sulfat. Yang kedua adalah builder. Builder atau sodium tripolifosfat dengan rumusan kimianya 5P3O10. Yang ketiga, bahan umum yang terkandung dalam deterjen adalah pemutih. Bahannya biasanya terbentuk dari natrium hipoklorit dengan rumusan NaClO. Yang keempat adalah pewangi. Lalu, pembahasan mengenai surfaktan. Surfaktan pada deterjen berfungsi sebagai pengikat dan penghilang noda pada pakaian. Surfaktan ini terbentuk dari beberapa senyawa, yakni natrium, klorin, hidrogen, dan belerang dioksida. Lalu dari senyawa-senyawa ini terbentuklah sebuah campuran baru, yakni surfaktan anionik atau natrium dodesi sulfat dengan rumusan NaCl2H23SO2. Selain fungsi dari surfaktan anionik adalah sebagai pengikat dan penghilang noda pada pakaian, surfaktan anionik juga lah yang menimbulkan adanya busa pada deterjen. Tetapi meskipun demikian, meskipun surfaktan anionik memiliki kelebihan dan keunggulan,
mampu menghilangkan noda lebih cepat, tetap saja surfaktan anionik atau natrium dodecylsulfat ini adalah bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Bisa merusak ekosistem lingkungan, baik lingkungan air, tanah, maupun udara. Jika salah satu lingkungan tersebut tercemari, misalkan saja lingkungan air tercemari, maka tumbuhan, hewan, maupun manusia akan kesulitan. Misalkan air sungai tercemar, maka zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan akan kekurangan. Tumbuhan akan kekurangan zat-zat yang diperlukan, sehingga tumbuhan tidak akan tumbuh dengan sempurna dan berbuah dengan sesuai yang diinginkan oleh petani. Begitupun dengan tanah, apabila tanah tercemar, maka lingkungan yang ada di bawah tanah maupun yang di atas tanah akan ikut tercemar. Seperti mikroorganisme yang ada di bawah tanah, cacing-cacing, lalu yang ada di atas tanah seperti tanaman akan terganggu ekosistemnya. Sama dengan manusia, bila airnya tercemar, maka bisa menimbulkan iritasi, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan bahan alternatif solusi pengganti surfaktan anionik ini yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adalah builder. Builder merupakan salah satu bahan deterjen yang berfungsi sebagai pengikat kotoran juga. Tetapi ini lebih spesifik seperti itu. Builder ini mempunyai rumusan yaitu Na5P3O18. Builder terbentuk dari natrium dan pentadioksida. Zat ini adalah zat yang sulit untuk terbiodegradasi, sulit untuk tercerna ulang oleh mikroorganisme di bawah tanah, sehingga kemungkinan untuk zat ini menghilang itu sangat sulit. Apabila zat ini sulit menghilang, maka pencemaran di lingkungan akan semakin sulit untuk dicegah. Lalu yang ketiga adalah pemutih. Pemutih ini terbentuk dari senyawa dari campuran terbentuk dari natrium hipoklorit. Memiliki rumusan NaClO. Fungsi utamanya adalah sesuai namanya, yaitu memutihkan, baik memutihkan pakaian maupun memutihkan benda-benda lainnya. Meskipun demikian, ya tetap ini adalah bahan kimia, harus diganti. Menurut sebuah research bahwa pemutih ini selain sebagai penghilang noda pakaian dan pemutih juga berfungsi sebagai pembunuh kuman. Meskipun kita melihat wah pemutih ini tuh bisa membunuh kuman loh, tetapi tetap ini berbasis kimia berbahaya, harus diganti dengan kimia yang lebih ramah dengan lingkungan. Yang keempat adalah pewangi. Pewangi ini yang ada pada deterjen biasanya dari sari-sari atau dari zat-zat tertentu yang memiliki bau yang menyengat ataupun memberi rasa harum seperti itu. Lalu oleh karena itu, karena seperti yang sudah dibahas, bahan-bahan ini berbahaya bagi lingkungan dan harus diganti, maka kami menghadirkan 3 solusi yang telah kami sebutkan di awal. Yang pertama, kami menghadirkan air perasan jeruk nipis sebagai pengganti deterjen berbasis kimia berbahaya. Nah, air perasan jeruk nipis ini mengandung asam asetat yang mampu mengangkat noda pada pakaian. Rumusan asam asetat ini adalah CH3OOH. Asam asetat ini terbentuk dari gugus metil dan juga asam karbosilat. Fungsinya sama seperti surfaktan anionik untuk mengikat dan menghilangkan noda pada pakaian, tetapi tidak seefektif dan tidak secepat surfaktan anionik. Masih butuh waktu yang cukup lebih panjang daripada penggunaan deterjen berbasis kimia berbahaya. Tapi untuk mencintai lingkungan dan menghindari resiko pencemaran lingkungan, menggunakan air jerukan peruk nipis lebih rekomendasi daripada surfaktan anionik. Cara penggunaannya cukup mudah. Misalkan untuk
Satu helai pakaian cukup menggunakan 2 butir jeruk nipis. Cara penggunaannya, jeruk nipis dibelah menjadi 2 bagian, lalu diperas dan dicampurkan dengan segelas air. Lalu segelas air itu dimasukkan, segelas air yang sudah dicampurkan dengan air perasan jeruk nipis ini dicampurkan dengan air rendaman pakaian. Lalu ditunggu beberapa menit atau beberapa jam. Kami mencoba ya sekitar 1-2 jam, dan menurut yang kami baca pun 1-2 jam direndamnya. Nah, yang kedua, kami menghadirkan campuran air cuka putih dengan air rendaman pakaian. Nah, air cuka putih juga mengandung asam asetat, sama seperti air perasan jeruk nipis. Rumusannya sama, CH3OOH. Tetapi meskipun keunggulannya sama, air cuka putih ini memiliki kekurangan yang sangat menonjol, yakni baunya yang tidak sedap dan sulit untuk hilang. Mengapa? Karena ya cuka memang bersifat menyengat. Lalu jika direkomendasikan, lebih rekomendasi yang sebelumnya, yakni air perasan jeruk nipis. Tapi untuk keefektifan sama saja kok. Nah, yang ketiga ini kami menghadirkan pengganti deterjen berbasis kimia berbahaya, yaitu dengan air larutan garam dengan air rendaman pakaian. Nah, sebenarnya air larutan garam ini bukan sebagai pengangkat kotoran, tapi pengikat warna pakaian agar tidak luntur. Nah, jadi air larutan garam ini tuh sangat direkomendasikan untuk dikombinasikan dengan bahan-bahan sebelumnya. Apalagi direkomendasikan sekali untuk dikombinasikan dengan air perasan jeruk nipis dan juga air larutan garam agar hasilnya lebih sempurna. Tapi tetap ini tidak sewow dan tidak seefektif kimia berbahaya. Kita butuh waktu yang lebih lama. Presentasi dari kami dan hasil diskusi kelompok kami cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf Ibu karena saya terlambat mengirimkan videonya, dan juga saya hanya mempresentasikan hasil diskusi ini sendirian. Tetapi dalam pendiskusian ini dan pengumpulan informasi-informasi ini, kami melakukannya bertiga, Ibu. Rido, saya, dan juga Salwa. Untuk Asrul, selama pendiskusian kami sama sekali tidak mendapatkan bantuan Asrul. Sekali lagi mohon maaf Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.